hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dua sholat. Sholat subuh dan isya. Secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Ya, bukan berjamaah di rumah. Tetapi berjamaah di masjid bersama imam masjid yang ada di tempat kita masing-masing. Dan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-isya'a fi jama'atin," barang siapa mengerjakan salat isya dengan berjamaah, yakni berjamaah dimaksud di sini tentu di masjid bersama kaum muslimin. Fa ka'annama qama nisfal lail, maka sama dengan dia salat setengah malam. Wa man shalla as-subha fi jama'atin, dan barang siapa yang mengerjakan salat subuh juga dengan berjamaah, fa ka'annama shalla al-laila kullahu, maka seakan-akan dia salat malam sepenuhnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, wa fi riwayat At-Tirmidzi, dan di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi lailatin." Barang siapa yang menyaksikan, artinya yang menghadiri salat isya dengan berjamaah, kana lahu qiyamu nisfi lailatin, maka baginya pahala seperti orang yang salat setengah malam. Wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'atin, dan barang siapa yang mengerjakan salat isya dan salat fajar, salat subuh dengan berjamaah, kana lahu qiyamu lailatin, maka baginya ya ibarat seorang yang salat semalam penuh. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadithun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan dan hadis yang sahih. Baik. Dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dua salat. Salat subuh dan isya. Secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Ya. Bukan berjamaah di rumah, tetapi berjamaah di masjid bersama imam masjid yang ada di tempat kita masing-masing. Fadilahnya dan keutamaannya, kalau seorang sholat berjamaah isya, maka dia diberikan pahala seperti orang yang sholat setengah malam. Dan sudah saya jelaskan bagaimana menghitung malam hari itu. Malam hari itu dihitung mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar. Kalau mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, misalnya ada 10 jam, ya, berarti kalau setengah, berarti 5 jam. Kalau antara terbenamnya matahari dan terbitnya fajar, itu 12 jam, ya jaraknya 12 jam, berarti kalau setengahnya berarti 6 jam. Jadi seorang yang misalnya dia sholat isya berjamaah, ya, berarti sama dengan dia sholat selama sekian jam. Pahala yang diberikan sebanyak orang yang sholat setengah malam. Kalau dia sholat subuh berjamaah, maka ibarat orang yang sholat semalam penuh. Berarti 12 jam misalnya. Atau 10 jam, atau 11 jam.
dan fadilah besar. Meskipun mungkin seorang tidak bangun di malam hari, tidak sholat tahajud, tetapi dia telah mendapatkan pahala orang yang sholat semalam penuh. Maka dari itu, janganlah kita ini zuhud dalam masalah sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, terutama sholat isya dan sholat subuh. Ya. Dan ketika penyebutan dua sholat ini, sebagaimana saya katakan tadi, bukan berarti bahwa seorang tidak sholat berjamaah, zuhur, asar, dan maghrib, tidak. Dia tetap sholat berjamaah. Ya. Karena orang yang menjaga dua sholat isya dan subuh, ini tentu dia akan lebih menjaga lagi sholat yang lainnya, zuhur, asar, dan maghrib. Nah, yang diambil dari hadis ini, ya, di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini, kita diperintahkan untuk menjaga, memelihara, yaitu sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah. Karena orang yang menjaga dua sholat ini, maka dia terhadap sholat yang lainnya akan lebih menjaganya. Karena sholat subuh dan isya termasuk sholat yang berat. Ya. Seorang di malam hari, ketika dia mungkin ngantuk, atau di pagi hari ketika masih tidur, dia dibangunkan untuk sholat subuh, maka ini hal-hal yang memang tidak ringan. Nah, kalau dua hal ini, dua sholat ini, isya dan subuh, seorang ringan mengerjakannya secara berjamaah, apalagi yang lainnya, zuhur, asar, dan maghrib. Kemudian, bahwa ketika seorang menjaga dua sholat ini, ya, yaitu sholat subuh dan sholat isya, seorang menjaganya berarti ini tanda di antara tanda-tanda keimanan seseorang. Karena dua sholat ini banyak ditinggalkan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika seorang menjaga dua sholat ini secara berjamaah, ini pertanda iman yang ada dalam dirinya, bahwa dia bukan orang munafik. Karena sholat yang paling berat bagi orang munafik yaitu sholat isya dan sholat subuh. Ya, maka jangan kita menanamkan dalam diri kita sifat-sifat kemunafikan. Di antara sifat kemunafikan adalah tidak sholat berjamaah isya dan subuh. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang orang yang sholat subuh dan keutamaan sholat subuh berjamaah sama dengan orang yang sholat semalam penuh. Sedangkan orang yang sholat isya berjamaah sama dengan orang yang sholat setengah malam. Ini semua menunjukkan keutamaan menjaga sholat. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, berupa ganjaran, berupa pahala, berupa balasan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang mengerjakan dua sholat ini, maka la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatangi sholat tersebut walaupun dengan merangkak, mereka akan datang. Nah, ini juga satu sugesti yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun kita misalnya memang tidak tahu seperti apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang sholat berjamaah, yakni di masjid sholat isya dan sholat subuh. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, seandainya mereka mengetahui yang dibalasan yang Allah siapkan, pahala dan ganjaran yang Allah siapkan bagi orang yang sholat berjamaah,
subuh dan isya di masjid, niscaya mereka akan mendatangi dua sholat itu meskipun dengan merangkak. Ada satu gambaran yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita diundang makan, ya, undang makan oleh seseorang, teman kita atau saudara kita, ya, itu kita kalau tahu betul bagaimana saudara kita ini menyiapkan makanan, biasanya makanan yang enak-enak, ya, makanan yang Masya Allah, ya tentu ketika mendapatkan undangan ini, kita akan memperhatikan betul undangan ini. Jangan sampai terlewatkan. Ya, hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Ya, karena ini undangan makan. Dan kita tahu makanannya Masya Allah yang disiapkan. Nah, ini contoh konkret dalam masalah berkaitan dengan makanan. Maka kadang-kadang kalau ada orang yang punya keperluan kepada kita, kita menunda. Jika tepat pada waktu, kita diundang makan. Ya. Oh maaf ya, saya tidak bisa saat ini, karena saya ada acara. Ya. Insya Allah nanti besok. Atau nanti jam sekian. Yaitu setelah makan. Ini masalah dunia. Masalah hanya sepiring nasi dan segelas air. Kita bersemangat menyiapkan waktu. Ya. Kadang-kadang tidak makan dulu. Karena aku mau makan di rumah orang ini. Dia mengundang aku. Makanannya enak, makanannya lezat. Ya ini dunia. Sepiring nasi, segelas air. Subhanallah. Nah ini yang Allah siapkan, kita tidak tahu. Ya. Kita tidak mengetahuinya. Dan kalau Allah memberikan balasan, tentu berbeda dengan balasan yang diberikan oleh manusia. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah berikan segala-galanya pada hamba itu. Nah maka dari itu, coba kita betul-betul memperhatikan masalah sholat subuh dan sholat isya, supaya benar-benar diperhatikan sholat berjamaah, karena fadilah dan keutamaan yang amat besar, ya, yang akan disiapkan, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan." Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Laisa salatun," tidak ada satu salat pun, "athqala 'alal munafiqin," yang lebih berat, ya, bagi orang-orang munafikin, min salatil fajri wal isya, melebihi salat fajar, salat subuh dan salat isya. Jadi salat yang paling berat bagi orang-orang munafikin adalah salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan, seandainya mereka mengetahui apa yang ada, yang disiapkan oleh Allah Ta'ala bagi dua salat itu, ya, seandainya mereka orang munafikin tahu, maka mereka akan datang untuk mengerjakan dua salat itu walaupun dengan merangkak. Jadi dua hadis ini, yang pertama dan kedua, sangat jelas yang kita bahas ini. Bahwa balasan Allah bagi orang-orang yang salat berjamaah isya dan subuh, yaitu balasan yang kita tidak mengetahuinya, karena Allah menyiapkan sesuatu yang memang tidak diketahui oleh hamba-hambanya. Ya. Tapi yang jelas kita yakin pada Allah Ta'ala bahwa apa yang Allah siapkan adalah yang terbaik, berlipat ganda, yang tidak disangka dan tidak diduga oleh seorang hamba. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang di antara sifat orang-orang munafik. Orang munafik itu sifatnya apa? Berat dalam mengerjakan sholat. Ya, makanya hilangkan rasa kemalasan dalam diri kita. Kalau masuknya waktu sholat,
rasa berat, jangan sampai ada dalam diri kita. Ya, justru seorang mukmin dia tuh senang dengan masuknya waktu sholat. Ya, dengan dia mendengarkan azan, dia bergembira karena dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara orang-orang yang mereka mendapat naungan Allah di hari kiamat kelak, yang mana pada hari tersebut tiada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 golongan. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi. Dan seorang yang hatinya bergantung di masjid. Dia cinta kepada masjid. Ya, dia ingin segera ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya, ini satu keutamaan. Orang-orang yang cinta kepada masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Bukan hanya untuk sekedar tidur-tiduran atau masak di masjid, tidak. Ya, tetapi untuk sholat berjamaah. Nah, keikhlasan dalam mengamalkan amal ibadah ini, terutama sholat 5 waktu ini, hendaknya selalu kita tingkatkan. Ya, as-salatu nur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat itu cahaya yang akan menerangi seseorang. Cahaya yang menerangi seorang dalam kehidupannya, yang menerangi seorang dalam kuburnya, dan menerangi seseorang di alam akhirat adalah salatnya. Maka jangan gampangkan masalah salat. Wallahi lebih baik seorang memelihara sapi daripada seorang memelihara orang-orang yang tidak sholat dalam rumah tangganya. Lebih baik memelihara sapi. Masih bermanfaat. Bisa digunakan membajak sawah. Bisa diambil air susunya. Dan manfaat-manfaatnya yang lain yang dimiliki oleh seekor sapi. Daripada memelihara orang-orang yang kita beri makan pada mereka, kita beri minum pada mereka, kita infakkan mereka, tapi mereka meninggalkan sholat yang merupakan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala.